Do you wanna know? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya. Kali ini bersama saya Pak Aris Setiawan yang akan mengajak kalian bersama-sama belajar tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 3 pada kelas 5. Baik anak-anakku, sebelum mengawali kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari kali ini bisa bermanfaat, dan juga semoga wabah COVID-19 ini segera hilang dan juga segera pergi dari negeri kita tercinta. Amin. Waktu berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anakku, tetap semangat dan juga jaga kesehatan. Mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Nah anak-anak, perhatikan beberapa gambar di samping ya. Nah di situ, maka kalau kita perhatikan anak-anak, nah di sini kita perhatikan gambarnya ada yang beragama Islam, ada yang beragama Katolik, ada yang beragama Kristen Protestan, beragama Buddha, Hindu, dan juga Konghucu. Nah ini semuanya adalah agama-agama yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia. Dari beberapa gambar ini anak-anak, kira-kira apakah kegiatan tersebut sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia? Kira-kira sesuai atau tidak? Iya, budaya kita yaitu sesuai dengan yang ada pada gambar tersebut. Orang Indonesia itu memiliki agama ya, percaya kepada adanya Tuhan. Yang kedua, juga saling menolong, suka menolong, dan kemudian senang bergotong royong. Nah hari ini kita akan membahas pembelajaran ini, nilai-nilai dasar ini dalam suatu nilai-nilai yang lebih utama, yaitu nilai-nilai Pancasila. Nah ini dia anak-anak. Selain nilai-nilai Pancasila yang akan kita pelajari hari ini, nanti kita juga akan mengenal wilayah-wilayah Indonesia. Dari Pulau Sumatera, dari Provinsi Aceh sampai Pulau Papua, sampai Provinsi Papua ya. Baiklah anak-anak, untuk yang pertama silahkan diamati ya, ini adalah lambang negara kita, yaitu burung Garuda Pancasila ya. Nah sangat indah ya anak-anak ya, kita amati satu persatu. Jadi di sini makna lambang Pancasila di sini tidak hanya sekedar simbol saja anak-anak, tapi di sini juga melambangkan suatu makna yang luar biasa yang diciptakan untuk menggambarkan prosesnya. Kalau kita amati anak-anak ya, dari lambang Garuda yang ini terbuat dari bentuk emas ya. Sebelumnya mungkin anak-anak tanya, mengapa Pak lambang negara Indonesia itu burung Garuda ya. Dalam filosofinya masyarakat Indonesia, burung Garuda itu merupakan burung yang suci ya. Kalau mengenal cerita di sebuah wayang itu ya, salah satu tunggangan dari Dewa Krishna adalah Garuda ya, burung Garuda. Makanya tidak heran ketika di saat ini di Provinsi Bali ada sebuah tempat wisata juga ya yang terkenal, yaitu Garuda Wisnu Kencana ya. Di sana itu tempat wisata yang sangat indah sekali ya. Kembali lagi, mengapa kok memilih lambang Garuda ya? Karena burung yang suci dan mampu terbang menjangkau seluruh angkasa. Nah, jadi itu cita-cita pendiri bangsa, Bapak pendiri bangsa, agar kelak Indonesia mampu menjadi bangsa yang unggul, bangsa yang bertakwa, dan bangsa yang bermanfaat untuk seluruh dunia. Seperti halnya lambang Garuda. Kalau kita lihat anak-anak, di sini juga kepala Garuda ini menoleh ke sebelah kanan. Nah, kenapa kok bukan ke kiri, Pak? Karena ke sebelah kanan itu kalau menurut orang Indonesia itu perlambang baik ya. Jadi perlambang baik itu biasanya ia akan menoleh ke sebelah kanan. Selanjutnya kita hitung dari sayapnya ya. Kepakan sayap ini jika kita hitung, ini nanti jumlahnya akan menunjukkan angka 17. Kemudian di ini ekornya ini ya, di ekornya burung Garuda ini menunjukkan jumlah sebanyak 8. Selanjutnya pada bulu-bulunya ini
nanti akan menunjukkan, kalau kalian hitung dengan teliti akan menunjukkan jumlah 45. 17, 8, 45 itu adalah simbol Indonesia merdeka. Ya toh? 17 Agustus tahun 1945 ketika kita merdeka. Kemudian yang burung Garuda ini mencengkeram Bhinneka Tunggal Ika. Ya, Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa Indonesia. Semboyan di mana masyarakat Indonesia meskipun berbeda-beda, baik itu suku, agama maupun ras, tetapi tetap menjadi satu, yaitu bangsa Indonesia. Karena kita merdeka tidak hanya karena satu suku saja, kita merdeka tidak hanya karena satu agama saja. Tidak, kita merdeka karena kita semua berjuang bersama-sama tanpa memandang suku yang ada di Indonesia. Nah, ini semboyan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada beberapa simbol-simbol mulai bintang, rantai emas, terus pohon beringin, kepala banteng, dan juga padi kapas. Nah, ini menunjukkan yang pertama, sila yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian sila yang kedua yaitu rantai emas. Kemudian sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, lambang padi dan kapas menunjukkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai 5 sila ini dahulu sudah dirumuskan oleh Bapak Pendiri Bangsa ya pada waktu itu, pada proses sidang BPUPKI waktu itu ya, pada tanggal 1 Juni disepakatilah bahwa dasar negara Indonesia mengambil dari sumber-sumber nilai yang sudah ada, dikristalkan atau dijadikan satu, menjadi satu kesatuan, menjadi suatu ikatan yang disebut dengan Pancasila. 5 nilai dasar yang mengisi kehidupan bangsa Indonesia. Kemudian kita bahas satu persatu. Yang pertama, nilai dari ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai ketuhanan yang ada, yang pertama yaitu bangsa Indonesia, bangsa yang percaya kepada adanya Tuhan yang Maha Esa. Jadi semua warga Indonesia itu percaya bahwa Tuhan itu ada, dan manusia Indonesia semuanya adalah manusia yang beriman kepada Tuhan. Yang kedua yaitu menjamin kebebasan untuk menganut agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, jadi kita tidak boleh untuk memaksakan kehendak. Kita merasa yang paling benar, agama saya yang paling benar, agama saya yang paling baik. Tidak boleh ya anak-anak ya. Jadi semua punya keyakinan masing-masing dan kita harus menghormatinya. Kemudian poin yang berikutnya, menghormati orang lain yang berbeda agama. Jadi tidak boleh ya memaksakan kehendak. Jadi kalau misalkan kalian punya teman, waktu itu ada yang beribadah ke tempat ibadah yang lain, padahal waktu itu kalian sedang mengerjakan tugas bersama, ya tolong dimaklumi ya. Kemudian tidak membeda-bedakan agama dalam pergaulan sehari-hari. Tidak boleh ya sampai memikirkan saya maunya hanya dengan seagama saya maunya dengan seagama saya, kamu bukan teman agama saya. Tidak boleh ya. Siapapun yang bukan saudara seiman itu adalah saudara kemanusiaan ya. Ini pesan dari Bapak Presiden kita yang keempat, Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid ya anak-anak, bahwa kalau tidak saudara seiman berarti juga kita masih saudara satu kebangsaan, satu kemanusiaan ya. Kemudian nilai-nilai yang kedua yaitu nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, mengembangkan rasa saling menghormati dengan orang lain. Nah, jadi harus saling menghormati ya. Nah, kemudian rela menolong orang lain tanpa membedakan suku, ras, dan agama. Jadi tidak boleh ya membedakan. Misalkan kalian punya teman berasal dari suku A, sedangkan kamu dari suku B, tidak boleh membeda-bedakan ya. Semua kedudukannya sama. Kemudian menjunjung tinggi rasa toleransi kepada orang lain ya. Toleransi itu apa toh Pak? Toleransi itu saling menghargai ya. Nah, kemudian suka menolong orang lain tanpa meminta imbalan. Nah ini, jadi
kalau menolong orang lain ya ikhlas saja begitu ya. Jangan pernah berharap orang lain nanti akan menolong saya. Ya, banyak cara dari Tuhan kepada manusia untuk menolongnya, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Sila Persatuan Indonesia. Nah, kalau kalian perhatikan di gambar di samping itu gambar orang-orang yang sedang gotong royong membangun rumah ya. Itu apakah ada yang pernah menjumpai atau pernah melaksanakan? Ya, bagus sekali kalau sudah pernah membantu gotong royong. Ada tetangganya yang kesusahan, tidak perlu menunggu perintah, langsung dibantu. Nah, itu menunjukkan sila-sila persatuan ya. Yang pertama, menerapkan sikap nasionalisme. Nah, nasionalisme itu apa tuh Pak? Rasa mencintai tanah air ya, mencintai Indonesia ya, bangga menjadi orang Indonesia. Adalah bangsa yang besar ya, bangsa yang terdiri dari beberapa suku bahkan ratusan, tapi tetap rukun karena adanya suatu rasa kebersamaan, rasa cinta tanah air itu tadi. Kemudian rela berkorban demi kemajuan bangsa. Nah, ini contoh dari sila persatuan ya, termasuk ketika kalian sekolah dengan cara online seperti ini anak-anak, terutama tentu saja menghabiskan paket data ya, tapi kalian ikhlas untuk meraih ilmu, itu suatu bentuk dari penerapan nilai-nilai berkorban demi kemajuan bangsa dan negara. Poin saling gotong royong dalam hal kebaikan ya. Jadi tetap kalian bergotong royong membantu teman-temannya yang lain. Kalau ada kesusahan, ada tetangga kesusahan, tidak perlu menunggu perintah ya, segera dibantu. Yaitu nilai Pancasila yang terkandung dalam sila keempat ya. Yang pertama, mengutamakan kepentingan umum dibanding kepentingan pribadi. Ada sesuatu yang penting, ada sesuatu yang harus dilaksanakan untuk kepentingan banyak orang, itu kita harus menghormati dan mendahulukan. Jika kalian diberitahu untuk masuk sekolah, misalkan nanti ya, untuk masuk sekolah, untuk menghadiri bersih-bersih di sekolahan, padahal kalian di rumah sudah ada rencana untuk keluar bersama orang tua ya, didahulukan saja yang kepentingan untuk sekolah dan meminta izin kepada orang tua. Yang kedua, mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan suatu permasalahan ya. Jadi permasalahan-permasalahan tidak perlu diselesaikan dengan cara yang kekerasan ya, karena itu bukan budaya bangsa Indonesia. Ya, budaya bangsa Indonesia menyukai perdamaian, berbicara dengan hati ke hati, musyawarah ya. Contohnya ya rapat gambar di samping ini ya. Nah, ini salah satu contoh gambar dari musyawarah. 3, yaitu menghormati hak berpendapat orang lain ya. Jadi ketika kita berpendapat tidak boleh menghakimi atau membuli istilahnya ya. Tidak boleh membuli pendapat orang lain, mengatakan pendapat orang lain itu salah, mengatakan pendapat orang lain itu buruk ini. Nah, itu harus tidak boleh ya, tapi dengan cara-cara yang elegan. Misalkan ada temanmu yang berpendapat tidak benar, tidak boleh kamu langsung menghakimi, oh kamu itu salah, kamu itu kurang baik, kurang benar, tidak boleh ya. Jadi kalian harus menyampaikan pendapat itu dengan cara yang baik. Misalkan dengan cara mohon maaf, ingin meluruskan menurut pendapat saya. Nah, itu dengan cara-cara yang lebih baik. Begitu ya anak-anak ya, demi kebaikan orang lain. Tetap kembali ke poin yang kedua, yaitu menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah. Untuk yang terakhir ya, nilai-nilai Pancasila yang kelima, yaitu nilai keadilan sosial. Ini yang pertama, menjamin keadilan bagi seluruh rakyat tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan agama. Dari yang saya amati mulai dari tahun 2014 ya, pemerintah Indonesia saat ini sering membangun daerah-daerah yang ada di tepi Indonesia ya. Jadi dikenal dengan istilah nawacita ya. Dengan nawacita, membangun daerah-daerah yang ada di luar atau di perbatasan Indonesia dengan negara lain, dibangun secara besar-besaran untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Jadi saat ini pemerintah fokus untuk membangun daerah-daerah yang ada di luar, seperti misalkan daerah-daerah yang di Papua. Banyak saudara-saudara kita yang saat ini mendapatkan pembangunan. Tujuannya apa? Agar semua pemerataan ini
ini adil ya. Salah satu contoh dari bentuk keadilan ya. Kemudian seimbang dalam hak dan kewajiban. Jadi harus seimbang anak-anak antara hak dan kewajiban. Nah, mungkin di kelas 4 masih ingat apa itu hak, apa itu kewajiban? Ya, sekilas mengingatkan kembali, yaitu hak merupakan suatu hal yang harus kita terima setelah melaksanakan kewajiban. Sedangkan kewajiban itu apa? Ya, segala sesuatu yang harus kita kerjakan. Itu yang dimaksud dengan kewajiban ya. Kita ulang sedikit saja. Misalkan kewajiban seorang siswa ya, seorang siswa kewajibannya ya belajar ya. Kewajiban utama dari seorang siswa adalah belajar. Setelah belajar, kalian berhak menerima hak kalian atau berhak mendapatkan sesuatu lah yang disebut hak itu ya. Berupa apa? Berupa materi dari Bapak Ibu guru, berupa pendidikan dan juga kasih sayang kepada kalian. Jadi itulah yang dinamakan dengan hak. Antara hak dan kewajiban ini harus seimbang ya. Jadi tidak boleh terlalu banyak hak menuntut haknya, juga tidak pernah melaksanakan kewajibannya. Nah, itu juga tidak benar. Banyak melakukan kewajiban tapi tidak pernah diberikan haknya, itu juga kurang benar. Jadi antara hak dan kewajiban harus seimbang. Kemudian yang terakhir yaitu bersikap adil kepada siapapun. Ya, jadi tidak boleh lah membeda-bedakan. Nanti kalau misalkan teman kita ada yang kaya, kita sangat memberikan sesuatu yang lebih baik. Nanti teman kita yang dalam kondisi keluarga yang tidak punya, nanti kita jauhi. Nah, itu tidak menunjukkan sikap adil gitu ya. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan. Oke anak-anak, itulah nilai-nilai makna Pancasila yang terkandung dalam 5 sila. Kemudian ada suatu gambar di sini ya. Nah, di sini ada gambar beberapa anak ya yang menggunakan busana atau menggunakan pakaian adatnya ya dari beberapa provinsi. Nah, dari gambar di atas, bagaimanakah caramu menjaga nilai Pancasila yang sudah ada sejak dahulu? Kemudian amatilah lingkungan sekitarmu, nilai Pancasila apa yang saat ini mulai memudar ya. Bagaimanakah caramu melestarikan nilai-nilai tersebut? Nah, untuk kegiatan kali ini silakan berdiskusi kepada orang tuanya, kepada bapak ibunya, kepada kakaknya ya, itu silahkan berdiskusi. Demikianlah materi untuk yang sesi pertama tentang nilai-nilai Pancasila. Nanti akan saya lanjutkan pada sesi yang kedua, yaitu membahas tentang wilayah Nusantara atau wilayah Republik Indonesia. Terima kasih, saya Pak Aris Setiawan. Bila ada salah kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.